Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cantika Nur Faidah, Ika Suryantika, Iklima Nurul Pudlah, dan Rini Rahayu. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Bu Wiworo selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran yang telah memberikan kami tugas ini, sehingga dapat menambah wawasan kami. Dalam proses pembelajaran, guru diharapkan mampu untuk menilai peserta didiknya seobjektif mungkin atau sesuai dengan kemampuan si anak, sehingga tidak menimbulkan kontroversi dalam penilaian tersebut. Pada penilaian hasil belajar terdapat standarisasi atau kriteria tersendiri, seperti penilaian acuan norma yang disingkat PAN dan penilaian acuan patokan yang disingkat PAP. Dua acuan penilaian inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Yuk tonton videonya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kriteria penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa lain dalam kelompoknya. PAN adalah membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma relatif. Karena apabila seorang siswa yang terjun ke dalam kelompok A termasuk hebat, mungkin jika pindah ke kelompok lainnya hanya menduduki kualitas sedang saja. Pendekatan penilaian ini dapat dikatakan sebagai pendekatan apa adanya, dalam arti bahwa patokan pembanding semata-mata diambil dari kenyataan-kenyataan yang diperoleh pada saat pengukuran atau penilaian berlangsung, yaitu hasil belajar siswa yang diukur. PAN tidak dikaitkan sama sekali dengan patokan-patokan yang ada di luar hasil pengukuran sekelompok siswa. Pendekatan ini menggunakan cara membandingkan prestasi atau skor mentah peserta didik dengan sesama peserta didik dalam kelompok atau kelasnya sendiri. Makna nilai dalam bentuk angka maupun kualifikasi memiliki sifat yang relatif. Artinya, bila sudah berhasil menyusun pedoman konversi skor berdasarkan tes yang sudah dilakukan pada suatu kelas atau kelompok, maka pedoman itu hanya berguna bagi kelompok atau kelas itu, dan kemungkinan besar pedoman itu tidak berguna bagi kelompok atau kelas lain, karena distribusi skor peserta tes sudah lain, kecuali pada saat pengolahan skor kelompok atau kelas yang lain tadi disatukan dengan kelompok atau kelas pertama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian acuan normatif atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma berkelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk dalam kelompok itu. Dalam PAN, makna angka atau skor seorang peserta didik ditemukan dengan cara membandingkan hasil belajarnya dengan hasil belajar peserta didik lainnya dalam satu kelompok atau kelas. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan jenjang hasil belajar, sehingga dapat diketahui kedudukan relatif seorang peserta didik jika dibandingkan dengan teman sekelasnya. Selanjutnya akan membahas mengenai tujuan PAN. Tujuan penilaian acuan norma ini adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok tingkat kemampuan, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Secara ideal, pendistribusian tingkat kemampuan dalam satu kelompok menggambarkan suatu kurva yang normal. Dalam menyusun PAN terdapat kriterianya. Kriteria penyusunan penilaian acuan normatif atau PAN yang pertama adalah tidak ditekankan untuk mengukur penampilan yang eksak dari behavioral objektif. Dengan kata lain, soal-soal pada PAN tidak didasarkan atas pengajaran yang diterima siswa atau atas keterampilan atau tingkah laku yang diidentifikasikan sebagai sesuatu yang dianggap relevan bagi belajar siswa. Yang kedua, pada proses belajar, penilaian nilai normatif pada umumnya banyak dilakukan oleh seorang guru. Yang ketiga, penekanan dalam penilaian untuk proses belajar, seseorang mengacu pada ketentuan atau norma yang berlaku di sekolah. Yang keempat, seorang guru dapat menggunakan acuan normatif. Penilaian acuan normatif atau PAN memiliki beberapa ciri.
yaitu yang pertama, penilaian acuan normatif digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam komunitasnya, seperti di kelas, sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, penilaian acuan normatif menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Yang ketiga, nilai hasil dari penilaian acuan normatif digunakan untuk menunjukkan kedudukan peserta didik atau peringkatnya dalam komunitas atau kelompoknya. Yang keempat, penilaian normatif memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya, mulai dari yang sangat istimewa sampai dengan yang mengalami kesulitan yang serius. Selanjutnya, penerapan PAN. Dalam penerapan sistem PAN, ada dua hal pokok yang harus ditetapkan, yaitu banyaknya siswa yang akan lulus dan penetapan batas lulus. Terdapat dua cara di dalam menentukan batas kelulusan, antara lain, yang pertama menetapkan terlebih dahulu jumlah yang diluluskan. Misalnya, 75% dari seluruh peserta tes, kemudian skor tiap siswa disusun dan di-ranking, sehingga akan diketemukan skor terendah. Cara yang kedua, dengan menggunakan data statistik yang terdapat dalam kurva normal, dengan menggunakan nilai rata-rata dan simpangan baku, sehingga akan diketemukan luas daerah kurva normal atau jumlah anak yang diluluskan. Materi selanjutnya yaitu pengertian kriteria penilaian PAP. Penilaian acuan patokan atau PAP atau Criterion Reference Evaluation adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian acuan patokan atau PAP adalah pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran terhadap mahasiswa dengan patokan batas lulus yang ditetapkan untuk masing-masing bidang mata pelajaran. PAP adalah membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan suatu standar atau norma yang absolut. Jadi, PAP meneliti apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dan bukan membandingkan seorang peserta didik dengan teman sekelasnya, melainkan dengan suatu kriteria atau patokan yang spesifik. Kriteria yang dimaksud adalah suatu tingkat pengalaman belajar atau sejumlah kompetensi dasar yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar berlangsung. Misalnya, kriteria yang digunakan 75% atau 80%. Bagi peserta didik yang kemampuannya di bawah kriteria yang telah ditetapkan, dinyatakan tidak berhasil dan harus mendapatkan remedial. Baik, kita akan membahas tujuan PAP. Tujuan PAP ini adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. PAP sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan. Dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Untuk menentukan batas lulus atau passing grade, dengan pendekatan ini, setiap skor peserta didik dibandingkan dengan skor ideal yang mungkin dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, ciri-ciri penilaian acuan patokan atau PAP. Yang pertama, terdapat kemampuan kognitif minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, adanya kemampuan psikomotorik dan sikap mental minimal sebagai prasyarat. Yang ketiga, meletakkan perbedaan latar belakang peserta didik sebagai unsur individual. Yang keempat, sebagai alat diagnosis kesulitan siswa. Yang kelima, dapat difungsikan sebagai embrio tes baku. Dan yang terakhir, tidak kooperatif terhadap kelompok sehingga dapat melemahkan semangat kompetensi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan kriteria penilaian PAN dan PAP. Nah, perbedaan PAN dan PAP ditinjau dari pengembangan tes, yaitu ada CRT PAP dan NRT PAN.
Nah, pada tabel ini yang pertama untuk CRT hanya terdiri dari soal-soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran. Nah, sedangkan buat NRT, soal tes tidak hanya berdasarkan pelajaran yang diterima siswa. Nah, yang kedua untuk CRT PAP, setiap tes mempunyai prasyarat agar siswa menunjukkan atau performa seperti yang tercantum dalam TIK. Nah, untuk ENT-PAN yaitu tidak perlu terlebih dahulu menentukan secara pasti performa yang diharapkan sebelum tes disusun. Nah, yang ketiga untuk PAP yaitu dasar pertimbangan untuk diterimanya performa tertentu harus berdasarkan pada kriteria tertentu. Nah, sedangkan untuk ENT-PAN, dasar pertimbangan diterimanya performa berdasarkan hasil perolehan nilai yang didapat oleh siswa. Nah, yang terakhir untuk CRT-PAP mementingkan butir tes sesuai dengan perilaku atau tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan untuk ENT-PAN yaitu membuat tes dalam kategori sedang. Selanjutnya yaitu ada perbedaan PAN dan PAP ditinjau dari standar performa. Nah, untuk PAP ada standar performa ditentukan dalam bentuk tingkah laku. Yang kedua, pengukur performa dalam menempuh tes didasarkan pada standar performa yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga, distribusi nilai tidak menyerupai kurva normal. Nah, yang keempat, didasarkan pada batas kelulusan atau KKM. Nah, sedangkan untuk ERT-PAN, standar performa berdasarkan pada jumlah pertanyaan yang dijawab benar oleh siswa dihubungkan dengan siswa lain yang menempuh tes tersebut. Nah, yang kedua, prestasi siswa adalah 80% dari siswa lain. Yang ketiga, penilaian didasarkan pada apa adanya hasil prestasi siswa. Dan yang keempat yaitu perolehan nilai berdasarkan pada kelompok atau kelas. Selanjutnya yaitu perbedaan PAN dan PAP ditinjau dari maksud tes. Untuk PAP yaitu dimaksudkan untuk mengklasifikasikan seseorang mendiagnosa belajar siswa. Nah, sedangkan untuk PAN untuk mengadakan seleksi pada individu dan membuat ranking. Jadi kita bisa melihat dari tabel-tabel yang tadi di mana perbedaan antara PAN dan PAP. Selanjutnya yaitu ada persamaannya dari penilaian PAN dan PAP. Nah, penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan mempunyai beberapa persamaan. Yang pertama yaitu penilaian acuan norma dan acuan patokan memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentuan fokus item yang diperlukan. Nah, tujuan tersebut termasuk tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Untuk yang kedua yaitu kedua pengukuran memerlukan sampel yang relevan digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Nah, sampel yang diukur mempresentasikan populasi siswa yang hendak menjadi target akhir pengembalian keputusan. Nah, yang ketiga yaitu untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa. Nah, kedua pengukuran sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam satu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. Nah, yang keempat, keduanya mempersyaratkan perumusan secara spesifik perilaku yang akan diukur. Yang kelima, keduanya menggunakan macam tes yang sama seperti subjektif, tes karangan, tes penampilan atau keterampilan. Yang keenam, keduanya dinilai kualitasnya dari segi validitas dan reliabilitasnya. Dan yang terakhir yaitu keduanya digunakan ke dalam pendidikan walaupun untuk maksud yang berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan PAP. Pendekatan PAP tidak berorientasi pada apa adanya. Pertama, pendekatan ini mempergunakan angka rata-rata dengan terlebih dahulu menetap kriteria keberhasilan yaitu batas lulus.
pengusahaan bahan pelajaran atau kriteria pencapaian tujuan atau TKP. Siswa yang telah mencapai batas ini dianggap telah berhasil dalam belajar dan diperkenankan mempelajari bahan pelajaran yang lebih tinggi, sedangkan yang belum mencapai batas tersebut dianggap belum berhasil dan diharuskan memantapkan kembali pelajarannya itu. Kedua, dalam proses pengajaran, tenaga pengajar tidak begitu saja membiarkan siswa mempelajari sendiri proses belajarnya, melainkan terus-menerus secara langsung ataupun tidak langsung merangsang dan memeriksa kemajuan belajar siswa serta membantu melewati tahapan-tahapan pengajaran secara berhasil. Penggunaan tes formatif dalam penilaian ini sangat mendukung untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa. Nah, di sini pun adapun rumus digunakan untuk mengelola nilai dengan PAP adalah sebagai berikut, yaitu tentang rentang. Nah, ini adalah nilainya skor real X kali 100 per skor maksimum ideal. Keterangannya, skor real, skor yang berhasil dicapai oleh siswa, sedangkan skor maksimum ideal yaitu skor yang mungkin dapat dicapai siswa apabila mampu menjawab secara benar semua soal ujian 100 skala yang dipakai dalam kurung 0 kurang 100. Nah, kesimpulannya, penilaian acuan patokan PAP adalah penilaian yang mengacu kepada tujuan instruksional atau untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap perilaku yang terdapat dalam tujuan instruksional khusus tersebut. Sedangkan penilaian acuan norma PAN adalah penilaian yang mengacu kepada norma untuk menentukan kedudukan atau posisi seorang peserta didik di antaranya yaitu kelompok. Tujuan penilaian acuan norma ini adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompoknya, tingkat kemampuannya, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Sedangkan tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Siang-siang ke Sukabumi, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih karena telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.